Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lotta memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya, saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lotta gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Anda pemirsa tentunya di Insert Pagi bersama dengan saya Nadia Mulia. Dan juga bersama dengan saya Jeffrey Justin. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan berada di sini untuk menghibur Anda tentang selebriti favorit Anda. Selebriti favorit kamu nih aku tahu banget nih. Siapa? Yang akan kita beritakan habis ini kan? Chris Hatta. Oh iya ngaku dong. loh dia, ngaku Karena dia itu selain aktor, dia juga seorang entrepreneur. Oke. Yang nggak sih, seorang pemilik bisnis, juga punya salon mobil, hampir salon kecantikan. Salon mobil juga luar biasa loh, keren loh itu. Walaupun mungkin saat ini perjalanan hidupnya ada sedikit detour dulu ya, karena memang sampai dengan sekarang dia masih berada dalam tahanan, masih menjalani proses hukum, dan sang ibunda yang selalu setia mendampingi, bahkan sepertinya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa oke lah, whatever happen, saya pasrah, yang penting saya akan memberikan yang terbaik untuk anak saya. Dan ada hal yang menarik juga, sang ibunda juga memberikan sedikit klarifikasi mengenai berita yang beredar di luar sana, bahwa katanya Barbie Kumalasari saat menengok sang suami itu juga sekaligus menengok Chris Hatta. Jadi banyak orang bilang jangan-jangan ada apa-apa nih, deket banget mereka. Oke. Tapi ternyata juga tidak ada kedekatan yang terlalu spesial, karena gimana pun mereka hanya teman biasa, mungkin ya sekalian karena tempat yang sama, jadi dijenguk dan diberikan makanan juga. Iya. Oh iya dong, saya kan hoping sama dia gitu. Kita sama-sama mau mulai bisnis salon kecantikan. Salon kecantikan mobil. Iya. Oke, baiklah. Kita akan melihat beritanya seperti apa, pemirsa. Ini dia. Ini dia kan. Tinggal itu nggak enak. Kembali mengenakan baju tahanan untuk kedua kalinya membuat Chris Hatta mau tidak mau harus menjalani hidupnya di balik dinginnya jeruji besi lantaran kasus pengeroyokan kepada pria yang bernama Anthony Hillenard. Meski sudah sepakat berdamai dan berjanji mencabut laporan yang dilayangkan Anthony, hingga saat ini janji itu nihil adanya. Maka tak ayal, situasi tersebut membuat mantan Hilda Fitria itu berada di ambang kebimbangan terkait masa depannya. Apa mungkin hal itu menjadi penyebab pria kelahiran Jakarta itu mengalami stres berkepanjangan hingga membuat bobot badannya mengalami penurunan? Kejadian pahit yang diterima Chris Hatta bukan hanya berarti jalani oleh Chris, melainkan juga bagi sang ibunda. Hati seorang ibu mana yang kuat melihat anak kandungnya berada di dalam penjara? Meski tak mampu berbuat banyak terkait kasus anaknya, sebagai seorang ibu, dirinya hanya bisa mendampingi Chris dari luar penjara. Hampir setiap hari dihabiskan hanya untuk menjenguk sang anak dengan membawa makanan kesukaan anaknya. Langkah mamanya mendampingi ya? Mendampingi. Mengirim makanan, menjaga kesehatan dia di dalam itu aja. Setiap hari? Iya, setiap hari. Namun terdapat hal berbeda yang terlihat ketika sang bunda menjenguk Chris di Polda Metro Jaya pada hari Rabu 21 Agustus 2019 kemarin. Bagaimana tidak, biasanya datang seorang diri, sang ibunda justru datang dengan seorang wanita yang digadang-gadang merupakan seorang motivator. Apa mungkin maksud dan tujuan membawa Ayu Kaila untuk memberikan nasihat kepada Chris terkait psikisnya yang mulai terganggu atas kasus yang dialaminya? Dari kemarin sebenarnya Bu Ayu udah mau kesini, cuman kan sibuk juga, ya nggak. Baru hari ini Bu Ayu bisa ketemu, bisa janjian, ngeliat si Chris, itu aja sih kalau untuk mamanya ya. Spekulasi yang mengatakan bahwa Chris Hatta mengalami stres berkepanjangan pun semakin kencang mengalir. Terlebih saat sang ibunda sampai memboyong seorang motivator ke dalam tahanan. Namun hal tersebut dibantah keras oleh Ayu Kaila. Menurut pengakuannya, keadaan Chris Hatta semakin hari semakin membaik. Bahkan Chris juga sudah mencoba untuk ikhlas dan menerima dengan lapang dada. Enggak, lebih ke kedekatan ya antara kami dengan keluarga Mama Chris Hatta, karena memang dari awal juga kami udah dekat ya, dari sejak di Bulak Kapal. Terus sekarang kebetulan pas lagi ada kesempatan waktu, saya posisi ada di Jakarta, besok Chris Hatta, kondisinya sehat, senang, menerima dengan apa adanya. Ya, kemungkinan kalau saat ini Chris Hatta lebih bisa menerima ya, karena pembelajaran yang awal sama dengan yang seperti ini yang kedua kalinya. Jadi apapun yang terjadi Chris Hatta lebih bisa menerima, dan harapannya antara Chris Hatta dengan pihak Anthony baik-baik aja deh, seperti itu.
Seolah memiliki magnet yang begitu kuat, nama Barbie Kumalasari menjelma menjadi buah bibir di halayak ramai. Hampir setiap apapun yang dilakukan oleh wanita yang berperan sebagai Ica dalam film Bidadari itu tak luput dari sorotan warganet. Seperti pengakuan kedekatannya dengan Krisata beberapa waktu lalu yang cukup mencuri perhatian warganet. Jika mendengar pengakuan Barbie, apa mungkin peribahasa yang berbunyi sambil menyelam minum air pantas disematkan kepada Barbie? Terlebih, seringnya Barbie menjenguk suami sirinya yang ditahan polisi, memunculkan kabar kedekatannya dengan Krisata. Apalagi, dirinya juga dikabarkan kerap membawa makanan untuk Krisata. Meski spekulasi kedekatannya dengan Krisata belum sepenuhnya terbukti, namun Barbie tak mengelak jika keduanya memang memiliki hubungan sebatas teman. Bahkan saat menjenguk Galih, dirinya tak jarang untuk mengobrol dengan mantan Hilda Fitria tersebut. Enggak sih, biasa aja, teman biasa aja. Kalau gue mah sahabatan aja, baik semua. Ya iyalah, kalau ada Kris juga suka ngobrol, tapi kan nggak anytime selalu ketemu. Karena kan ketika jenguk juga kan mereka kan punya tamu masing-masing gitu loh. Jadi mungkin dalam seminggu sekali 2 kali pas bareng. Nah ini udah 2 hari juga lagi nggak ada Kris gitu. Krisnya lagi ada tamu. Namun pengakuan Barbie justru berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan oleh ibunda Krisata. Dengan tegas, sang ibunda membantah segala perkataan Barbie yang mengaku memiliki kedekatan dengan anaknya. Bukan itu saja, sang ibunda pun mengungkapkan jika Krisata tidak begitu mengenal Barbie, seperti apa yang diungkapkan Barbie kepada awak media. Itu cuma gosip. Itu aja sih. Karena memang tidak kenal dan tidak mau tahu. Tadi juga ada di situ ya. Iya. Tapi Kris tidak mengenal juga secara pribadi atau lebih kedekatan, nggak ada sama sekali. Meski dengan pedenya Barbie mengungkapkan sering bertukar pikiran ketika berada dalam sel tahanan dengan Kris, lagi dan lagi sang ibunda membantah kabar tersebut. Kendati sang ibunda membenarkan bila sang anak dan Barbie memang berteman, hanya saja ketika berada di dalam sel tahanan, keduanya jarang berkomunikasi. Kenal iya, bersahabat ya, tapi kalau untuk di dalam berkomunikasi enggak ya.